mahligai dengan keistirahatan atau duduk dalam kecelakaan, kesengsaraan. Apakah memang berhenti saja segala sesuatu apabila maut telah datang? Tanyakan katanya kepada bumi, kata Syair tadi. Kita sudah tanyakan kepada bumi dengan renungan dan menungan. Memang di dalam bumi berkumpul segala tubuh, segala badan, tulang-tulang. Kafir dengan iman berkumpul, nasab keturunan berkumpul. Tetapi kalau sekiranya hingga itu saja, guna apa agama ini semua? Apa kita semua akan memutuskan saja habiskan segala agama? Orang mengatakan habiskan segala agama, kemudian dia membuat agama sendiri. Seumpama ketika terjadi serangan besar-besaran dari Hitler menuju Rusia, nyaris saja Rusia kalah waktu Stalin masih hidup. Apa yang dikerjakan lebih dulu oleh orang-orang pengikut Stalin, oleh orang komunis ketika itu, mempersiapkan kuburan Lenin, karena di situ diletakkan di dalam keranda kaca tubuh Lenin itu. Kemana mau simpan ini? Kalau betul orang itu konsekuen dengan pendiriannya, apa guna itu disimpan? Yang pikiran itu kan bukan pada tubuh itu. Niki kita melihat bagaimana bahwa manusia itu bagaimanapun radikal, ateis dan segala macamnya, rasional. Tapi ada masanya rasionalnya itu berhenti. Ada masanya perasaan mendorong kepada segala hal. Sehingga disimpanlah mayat Lenin itu, dipelihara baik-baik. Sesudah aman baru dikembalikan ke tempatnya yang asli. Datang orang berziarah bersama-sama kepadanya. Padahal kalau ditanya kepada mereka, mereka akan mengatakan sesudah mati itu sudah sama saja antara Lenin dengan pergajul, dengan perampok, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita hendak menanyakan bagaimana sebenarnya manusia sesudah matinya, kita kemana bertanya? Orang yang beragama sudah jelas menjawab kepada Tuhan, kepada Rasul-Rasul, kepada Musa, kepada Isa, kepada Yusuf, kepada Daud, kepada Sulaiman, kepada Muhammad, kepada Nuh, kepada Ibrahim. Akan sepakatkah semuanya itu nabi-nabi itu menegakkan bohong dalam alam ini? Kita tanyakan juga kepada orang-orang yang mengalami rasa kejiwaan yang mendalam, menjadi khalifatullah di muka bumi. Dan tanyakan juga kepada Quran. Dan tanyakan juga kepada orang-orang yang telah berpengalaman. Tanyai ilmu, tanyai iman. Sama sekali itu adalah saksi yang dapat diterima. Tanyai akal, tanyai fitrah murni. Dalam Al-Quran dikatakan, Am hasibal ladhina jatarahus sayyiati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatum sa'a ma yahkumun. Apakah menyangka orang-orang yang telah berbuat jahat dalam alam ini akan disamakan saja kedudukan mereka dengan orang yang beriman dan amal salih? Sama hidupnya dan sama matinya. Itulah satu perhitungan yang salah. Yang dapat menyangka demikian cuma orang yang bodoh atau orang mengingkari rasa jiwa di dalam. Sebab itu maka seorang ahli fikir Eropa, Oswald Spengler, mengatakan orang yang bersorak, mengatakan dia tidak percaya akan adanya hari kemudian itu, bercorak
bersorak karena dia melawan kepada rasa dari hatinya sendiri. Maka memandang kepada soal itu terbagi dua. Ada orang yang memandang kepada ilal asya, kepada sesuatu. Dan ada orang yang memandang pada sesuatu, antara kepada dengan pada lain. Ada orang yang memandang kepada sesuatu, ada orang yang memandang pada sesuatu. Orang yang cuma memandang kepada sesuatu, menjadikan sesuatu itu semata-mata objek, maka fikirannya dan hatinya lama-lama pecah belah. Dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Pandangannya cuma dengan panca indera, tidak akan memberikan faidah kepadanya. Li'annahu lima faqad al-ikhtiyar awalan fa innahu faqad al-ikhtiyar tsaniyan. Karena dia tidak dapat memilih sejak pertama sampai kepada yang seterusnya, tidak ada pilihan lain. Tetapi orang yang memandang pada sesuatu, bukan kepada sesuatu. Pandangan yang tadi membawanya menyeberang kepada rupanya dan hakikatnya dan maksudnya. Ini apa? Dari mana ke mana? Kalau dia memandang sesuatu di hadapannya itu, menjalar fikirannya tadi kepada yang lain, sebab dan akibat yang timbul dari itu. Sampai dia mengaji juga, apa arti wujud dari ini, apa hikmatnya, dan apa ilmu yang sempurna dalam ini. Tambah lama derajat pandangannya pada sesuatu itu, dapat membawanya memperbedakan mana yang sahih, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kekal, mana yang fana. Dia memandang kepada kulitnya dan intinya. Misalnya, kita ambil permisalan orang yang memandang kepada sesuatu dengan pada sesuatu. Kalau dia memandang kepada sesuatu, terbujur mayat di hadapan matanya, dia lihat ini tubuh akan dimasukkan ke dalam kubur. Sesudah dalam kubur dia akan cair, tidak ada apa-apa lagi. Filosof masuk ke dalam cair, hancur jadi tanah. Psikolog masuk ke dalam kubur, hancur jadi tanah. Dia memandang itu, tidak ada artinya. Tapi kalau dia pandang kepada sesuatu, ditukar dengan pada sesuatu, dia lihat, dia bawa kepada dirinya sendiri. Bercerai nyawa dengan badan. Apakah arti perpisahan itu? Apakah ini dikatakan oleh Suhrawardi, filosof dan ahli tasawuf yang besar? Dia mengatakan, badanku ini mengurung keadaan hakikatku yang sebenarnya. Aku terikat dalamnya. Tapi apabila aku mati, artinya perceraian antara hakikatku yang hidup dengan badanku yang akan jadi tanah. Aku tidak mengenal mati. Aku melihat lagi kehidupan yang terus, yang disebutkan oleh Jalaluddin Rumi di dalam pengajian tasawufnya, sampai mencapai tingkat yang paling tinggi. Dan kemudian diluaskan lagi oleh Iqbal bahwa apabila beliau manusia itu mati, dia akan mencapai tingkat kesempurnaan yang paling tinggi. Sebagai penghambat keraguan kita, kebenaran hal itu, kita mesti berani mengatakan Muhammad, na'udzubillah, Muhammad bohong, Ibrahim bohong, Ishak bohong, Ismail bohong, Isa bohong, semua nabi-nabi yang mengatakan hal itu kita bohongkan. Na'udzubillah. Disinilah saudara-saudara yang terhormat, pentingnya pengajian. Kalau kita telah tahu bahwa dunia ini adalah jalan, jembatan untuk
menuju penyeberangan yang luas, yang kekal.